Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rika Martin Podcast. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini Rika bakalan temenin kalian semua di podcast sederhana ini. Oke, kesempatan kali ini aku pengen ngajak teman-teman semua gimana sih caranya PDKT sama Allah. Metode yang aku gunain di sini itu nggak jauh beda ya sama metode PDKT yang mungkin semua orang pernah lakuin ketika ingin dekat kepada doi gitu. Oke, di sini ada 4 poin yang udah aku riset atau aku rangkum berdasarkan pengalaman pribadi mungkin dan pengalaman teman-teman semua sepertinya. Oke, ingat ya, di sini tuh PDKT sama Allah, bukan PDKT sama doi. Walaupun dengan metode yang sama, tapi ini mengarah kepada kebaikan. Oke. Ya, kalau teman-teman mau bersama-sama mencoba melakukan hal ini, insya Allah kita lebih dekat pada Allah tentunya. Kalau udah dekat sama Allah dan kita dijadikan hamba yang disayang, gak usah ditanya lagi deh apa benefitnya. Yang pertama adalah penampilan. Nah, ingat gak sih teman-teman, ketika ingin bertemu seseorang atau meet up sama gebetan, hal yang paling pertama diperhatiin, apalagi kalau bukan penampilan, ya bahkan sampai ada yang dandan berjam-jam lah, atau milih baju yang pantas untuk dipakai, dicobain, dipakai lagi, dipilih lagi, dipakai lagi, bahkan satu lemari bisa jadi dicobain tuh. Siapa nih yang kayak gini? Ayo ngaku. Oke, ya intinya dandan semaksimal mungkin untuk menarik perhatian si doi. Nah, marilah kita terapkan hal seperti ini ketika mau beribadah. Kalau sama orang aja kita bisa seperti itu, kenapa sama Sang Pencipta kita nggak seperti itu? Ya intinya ketika mau beribadah kah atau datang ke acara keagamaan, berusahalah semaksimal mungkin untuk tampil fresh dan pantas saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sebaliknya ya. Nah, kalau yang pertama membahas tentang penampilan, ini yang kedua membahas tentang perhatian. Ya, setiap orang yang ingin PDKT pasti melakukan atau memberikan perhatiannya secara eksklusif kepada seseorang yang dituju gitu. Ya, siang malam ngechat nanya kabar lah, nanya udah makan atau belum, jangan lupa minum nanti keselak gitu. Ya kayak gitulah. Jadi nunjukin bahwa kita ini beneran care ke dia gitu. Ini kerjaan teman-teman semua kan ketika ingin PDKT. Nah, hal ini bisa kita lakukan terhadap Allah juga gitu. Jadi buatlah Allah merasa kalau kita ini hamba yang selalu ingat sama Allah gitu. Nggak harus di masjid, nggak harus di tempat keagamaan. Jadi dimanapun kita, bagaimanapun kita, usahakan bahwa kita ini selalu ingat sama Allah. Caranya bisa dengan zikir kah, bisa dengan mengingat kekuasaan Allah. Pokoknya ingat Allah terus deh. Yakin hal ini akan membuat kita semakin dekat sama Allah. Kenapa? Ya karena kalau seseorang selalu ingat Allah dimanapun dan kapanpun,
pasti ketika ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, itu nggak akan terjadi. Karena apa? Karena kita senantiasa hamba yang selalu ingat pada Allah dan yakin bahwa Allah itu melihat kita kapanpun dan bagaimanapun kita. Yang ketiga yaitu kejutan. Ya, terkadang seseorang itu ketika diberi kejutan yang emang nggak mewah-mewah banget, tapi inisiatif dari diri sendiri itu merasa sangat dispesialkan gitu. Kayak kejutan yang hal-hal kecil itu yang bikin seseorang tuh wow, keren ya gitu, kayak nggak disangka-sangka. Nah, ini bisa kita lakukan juga terhadap Allah gitu. Misalkan kayak kita bisa mengerjakan hal-hal yang sunnah. Jadi nggak cuma yang wajib aja nih, yang sunnah juga kita kerjakan gitu. Ini tuh bisa lebih mempercepat kita dekat sama Allah, karena secara nggak langsung kita ini beda dengan yang lain gitu. Kalau yang lain hanya melakukan kewajiban saja, tapi kita melakukan yang sunnah-sunnahnya juga, seperti itu. Jadi kayak ngasih kejutan-kejutan kecil yang memang gak wajib banget, cuma spesial dan inisiatif dari diri sendiri. Yang keempat, metode paling terakhir yaitu nurut. Nah, ini tuh udah puncak-puncaknya banget, paling gampang banget deh kalau kita udah nurut untuk ngedapetin seseorang yang kita mau gitu. Jadi bakal cepet banget ngedapetin hatinya, kayak gitulah. Kok misalkan kayak jemput aku di sini, ya dijemput. Kita makan yuk, iya makan. Kayak gampang banget ngedapetin hatinya kalau kita udah nurut gitu. Nah, fix banget, nggak jauh beda ketika kita bisa melakukan atau bertakwa kepada Allah gitu. Apalagi berjanji dan berkomitmen seumur hidup untuk menghamba dan beribadah gitu. Insya Allah nggak ada alasan Allah nggak sayang sama kita gitu. Jadi mendekatlah kepada Allah agar kebahagiaan yang hakiki mendekati kita. Aku berkata seperti ini untuk aku, untuk nasihat yang akan aku dengar kembali, bukan karena aku lebih baik dari kamu semua. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu ya. Dan yang terakhir, jangan pernah bosan mendengar nasihat. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Salam sayang dari saya, Rika Martin.